semuanya. Sehat ya nak ya. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai soal-soal cerita yang berkaitan dengan kerucut. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai rumus kerucut, gitu ya. Rumus kerucut itu sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah luas selimut, ya. Luas selimut itu adalah V kali R kali S. Sudah Bapak jelaskan V dari mana, R dari mana, S dari mana. Oke. Yang kedua adalah luas permukaan. Luas permukaan kalau kerucutnya lengkap, ya kerucutnya lengkap, ada selimutnya, ada alasnya, maka rumusnya adalah V kali R buka kurung R tambah S. Nah kalau nggak ada alasnya bagaimana Pak? Yang dimaksud adalah berarti luas selimut. Walaupun ditanya luas permukaan, tapi yang dimasukkan adalah luas selimut. Oke? Nah sedangkan yang sisi lingkarannya kan sudah tahu ya, luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Oke. Nah kemarin juga kita sudah membahas mengenai volume si kerucut. Kita misalkan satu buah tabung, ya kalau kita tuangkan isi kerucut, maka sebanyak 3 kali kita menuangkan sehingga tabungnya terisi penuh. Sehingga dapat simpulkan volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali volume tabung. Volume tabung adalah VR kuadrat T. Jadi volume kerucut adalah 1/3 VR kuadrat T. Nah, jika anak Bapak sudah tahu mengenai rumus-rumus mengenai kerucut, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kerucut. Soal nomor 1. Sebuah model topi berbentuk kerucut, diameternya 21. Hati-hati ya. Setiap ketemu dengan angka, kita stop dulu nak. Kita berhenti dulu, kita pikirkan sejenak dulu. Diameter 21 ini artinya apa? Artinya jari-jarinya itu udah pasti setengahnya. Setengah dari diameter 21 berarti 21/2 ya. Ini Bapak tuliskan 21/2. Oke, 21/2. Nah, di sini tulisan kalau kurang jelek atau tulisan Bapak kalau jelek nggak apa-apa lah ya. Yang penting penjelasan yang Bapak sampaikan itu dapat dimengerti. Nah, karena udah nggak terbiasa menggunakan pen lagi, kita kembali lagi menggunakan pen. Oke, Bapak lanjutkan kembali dengan garis pelukisnya 16. Garis pelukis 16. Berarti di sini garis pelukis itu sama dengan S. S-nya itu adalah 16. S sama dengan 16 cm. Oke, langkah berikutnya dibuatkan kertas karton. Nah, topi tersebut dibuat di kertas karton. Ukuran kertas karton ibarat adalah 30 kali 40. Oke, anggap saja ini kertas kartonnya. Oke, anggap saya sini 30. Anggap saja ya, di 30, di sini 40. Oke ya. Oke lah, kurang lebih seperti ini. Nah, satu lembar kertas karton itu harganya 2.500. Akan dibuat 50 buah topi yang sama. Maka biaya yang diperlukan seluruhnya adalah, cara ngerjakannya segampang sekali. Di pikiran kita adalah, ingat topinya itu akan dibuat di karton. Maka yang pasti adalah, bagian mana sih yang dibungkus oleh karton? Bagian tersebut adalah pastinya selimut kerucut. Tidak mungkin yang dibungkusnya itu adalah bagian alasnya. Kita mau pakai topi kalau ada alasnya gimana coba? Oke, jadi pasti selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut itu apa? Luas selimut, nggak terbiasa kembali, nggak apa-apa lah ya. Itu adalah VRS nah. V-nya kita gunakan 22/7. Oke, apa nggak terbiasa? 22/7, 22/7. Kali R-nya 21/2 kali S-nya adalah 16. Bapak minta maaf kalau tulisan Bapak agak jelek ya. Oke, ini 7 dengan 21 bisa kita sederhanakan menjadi angka 3. Begitu pula dengan 2 dan 11 bisa kita sederhanakan 2 dengan 22 ya. Bisa sederhanakan jadi 11. Maka langkah berikutnya tinggal kita kalikan aja. Ya kita kalikan 11 kali 3 kali 16. Kita tinggal mengkalikan saja. 11 kali 3 udah pasti 33. Kalau kita kalikan dengan 16, hasilnya adalah 528. 528. 528. Nah, itu untuk satu buah topi. Nah, kalau ada 50 topi, maka kalikan aja dengan 50.
50 kita kali 50 ya nak ya. 50. Oke. Maka 528 jika dikali 50 kita kalikan 528 kali 50 hasilnya adalah 26.400. Artinya total luas yang dibutuhkan untuk membuat topi sebanyak 50 buah adalah 26.400. Aduh, makan hati benar. Oke, 26.400 ya. Sedangkan luas karton, ya hasil kali dari ini kan, luas karton kan. Kalau 30 kali 40 kan 1.200, benar nggak? Betul ya? Aduh, gerem sendiri Bapak benar. 1.200. Oke, langkah berikutnya ya gimana mau cari berapa banyak karton yang mau dibeli. Nah, kalau satu karton hanya bisa memuat 1.200, sedangkan yang kita miliki itu adalah 26.400. Itu yang dimiliki oleh 50 buah karton untuk membuat topi, kan gitu. Nah, sedangkan satu topi saja butuh 528 cm kuadrat. Total 50 buah topi adalah 26.400. Kalau gitu gimana mencari banyak karton yang harus kita beli? Ya, caranya adalah bagikan aja. Berapa sih banyak karton yang harus kita beli? Kita misalkan si N ya. Ya kita bagikan aja sih 26.400 bagikan dengan 1.200. Oke, 1.200. Makan hati. Oke, 1.200 ya. 26.400 dibagi 1.200. Oke, hasilnya adalah 22. Udah, Bapak udah nggak tahan lagi, Bapak ketik aja ya. 22 cm. Oke. Jadi kalau sudah dapat 22 cm, maka langkah berikutnya adalah mencari berapa sih? Harga satu buah karton kan 2.500 ya. Kalau yang Bapak butuhkan ternyata 22 karton, ini 22 karton ya nak ya, bukan 22 cm. Ini ada yang mau kita hapus dulu ini. Ya, 22 karton kita hapus dulu deh. Oke. Sini yang Bapak maksud adalah 22 karton. Oke, kalau dibutuhkan 22 karton terus bagaimana? Maka untuk mencari harganya tinggal 22 tersebut ya kalikan dengan 2.500. Karena kan satu harga karton itu kan 2.500. Kalau Bapak kalikan dengan 2.500, maka hasilnya adalah 55.000. Jadi dengan 55.000 Bapak bisa membuat 50 buah topi yang sama. Oke, itulah cara penjelasan nomor 1. Ya, cukup makan hati, jadi Bapak nggak menulis lagi, jadi Bapak ketikkan aja ya. Oke, kita sambung ke soal nomor 2. Itu bukan soal yang gampang dan juga bukan soal yang susah. Jadi ini kita dibutuhkan untuk berpikir out the box ya, berpikir di luar jangkauan, di luar rumus yang kita gunakan. Sebenarnya bukan di luar rumus sih, lebih tepatnya kita disuruh untuk lebih melakukan pemahaman mengenai soal. Nah, soalnya adalah volume 2 kerucut perbandingannya 4:3. Oke, kalau katanya perbandingan, ya kita berarti bandingkan. Yang mau kita bandingkan pasti volumenya. Kita saling bandingkan ya. Volume kerucut yang pertama Bapak bandingkan dengan volume kerucut yang kedua. Kan seperti itu. Atau Bapak jadikan peraja nanti ya. Oke, ini volume kerucut yang kedua. Nah, ingat volume kerucut itu rumusnya kan V kali R kali S seperti kali sepertiga kali V sepertiga kali V kali R kuadrat. Oke, R kuadrat kali S kali T. Ya, sepertiga kali V kali R kuadrat kali T. Bedanya ini adalah R1, ya ini adalah T1. Oke, kita bandingkan juga dengan rumus yang sama. Karena kan yang kita bandingkan itu kan sesama kerucut ya. Jadi sepertiga lagi kali V kali R2 kuadrat, oke, kali T2. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah langkah berikutnya kita tulis kembali. Berarti V1-nya tadi perbandingannya adalah 4:3. Bapak anggap V1-nya itu adalah 4,
P2-nya itu adalah 3. Oke, sama dengan sepertiga V. Nah, untuk sepertiga V ini dia udah kena coret ya. Sepertiga V dengan sepertiga V itu sudah kena coret. Oke, sepertiga V dengan sepertiga V udah kena coret. Sedangkan untuk R1 kuadrat dan R2 kuadratnya belum. Ya, ingat diameter itu apa? Diameter itu adalah jari-jari 2 kali jari-jari. Ya, kalau jari-jari itu berarti setengah dari diameter. Kan gitu ya. Oke, setengah dari diameter. Jadi kalau diameternya itu adalah perbandingannya 2:3, jari-jarinya pasti 2/2 bagi 3/2. Karena sama-sama per 2, jadi nggak ada gunanya. Per 2-nya juga kecoret nanti. Jadi intinya adalah kalau diberitahu perbandingan diameter itu sama aja dengan perbandingan jari-jari. Sama ya nak ya. Oke, jadi kalau sama maka tinggal dikuadratkan aja. Kenapa? Karena di sini adalah jari-jari kuadrat. R1-nya dan R2-nya juga jari-jari kuadrat kan gitu. Jadi kalau diameternya 2:3, berarti tinggal kita kuadratkan saja. Jadi kuadratkan jadi 4:9 kan gitu ya. 4:9 kali T1 dan T2-nya kita nggak tahu. Kan seperti itu. Oke. Karena ini perkalian, Bapak pindahkan satu persatu. Bapak pindahkan dulu si 9-nya dan si 4-nya. Maka jadinya adalah 4/3 dikali 9/4. 9/4. Itulah nilai dari T1 banding dengan T2. Itulah nilai dari T1 banding T2. Nah, kalau seperti ini si 4-nya pasti kecoret ya. Si 4-nya pasti kecoret. Ya, si 4 kecoret dengan siapa, Pak? Kecoret dengan ini. Nggak nampak ya? Kalau nggak nampak, udah Bapak kalikan aja nggak apa-apa. Jadi 9 kali 4 itu 36. 4 kali 3 itu 12. Itulah nilai dari T1 banding T2. Oke, itulah perbandingannya. Maka kita sudah tahu T1 ya banding T2 itu nilainya sama dengan, kalau disederhanakan sama-sama dibagi 12, pasti jawabannya 3/1. 3/1. Berarti jawabannya adalah 3/1. Seperti itu cara mengerjakan soal nomor 2. Oke, jika ada yang mau ditanya, tanya di komentar ya nak ya. Akan menjawabnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita dihadapkan soal ketiga seperti ini. Sebuah kap lampu itu berbentuk kerucut yang terpancung. Tahu ya kap lampu ya nak ya? Kap lampu itu penutup lampu yang ada di selimut lampu. Oke, terpancung dengan ukuran jari-jari lingkaran atas itu 9 cm, jari-jari lingkaran bawah itu 15 cm. Terus ditanya luas selimut kap lampu tersebut. Oke, jadi sebenarnya disebut dengan kap lampu itu yang Bapak lingkari merah ini nak. Ini namanya selimut kap lampu dari sini sampai sini. Oke, sedangkan yang di atas itu nggak ada. Ya, yang di atas itu nggak ada. Nah, di sini dapat Bapak tarik kesimpulan kalau di sini 9 cm otomatis ini juga 9 kan gitu ya. Kalau di sini 15 otomatis ini juga 15 karena kan sama. Oke, 15. Nah, kalau seperti ini Bapak dapat 2 buah segitiga siku-siku nih. Segitiga siku-siku yang kecil dan segitiga siku-siku yang besar. Ini segitiga siku-siku yang besar. Anggaplah seperti inilah dia ya. Jelek nggak apa-apa lah, yang penting bisa dimengerti oleh anak Bapak. Di sini ukurannya 15. Nah, di sini ukurannya 9. Oke, di sini ukurannya 15 dan 10 ya, melewati angka 15 dan angka 10 berarti 25. Di sini nilainya 15. Oke, untuk mencari luas selimut kap lampu, ya luas selimut kap lampu untuk kerucut yang kecil, 15 itu adalah S-nya. Ya, 9 itu adalah jari-jarinya. Sedangkan untuk yang besar 25 itu adalah S-nya. Kita kasih nama S2 untuk membedakannya. Dan di sini itu adalah 15 itu adalah jari-jarinya. Kita kasih R2 untuk yang besar. Oke. Maka gimana mau cari luas selimut kap lampu tersebut? Gampang, sangat gampang.
Ya, kalau ditanya luas selimutnya ya bayangkan aja sebuah kerucut. Sisi bagian atasnya itu dipotong, kemudian dibuang. Artinya dikurangi. Nah, kerucut yang besar selimutnya kurangilah dengan kerucut yang kecil. Dapatlah selimut kap lampunya. Kalau begitu, maka di sini luas selimut kap lampu sama dengan luas selimut kap besar, luas selimut kerucut yang besar kurangi dengan luas selimut kerucut yang kecil. Oke, ini dia rumusnya ya. Oke, jadi luas selimut kap lampu tersebut, Bapak, sekali lagi, ya sama dengan luas selimut kerucut yang besar. Luas selimut kerucut itu apa? Itu adalah V kali R kali S. Betul lah? Karena yang besar tadi Bapak anggap 2, berarti R2 dan S2. Kurangi dengan V kali R kali S. Oke, karena sama-sama V, maka V-nya Bapak keluarkan. Di dalam pasti tinggal R2 kali S2. S2 kurangi dengan R kali S. Oke, langkah berikutnya adalah V-nya Bapak biarkan saja, nggak usah Bapak hitung ya, biarkan saja. R2 tadi nilainya adalah, di sini R2 tadi 15. Kalikan dengan S2, S2-nya adalah 25. Oke, kurangi dengan 9 kali 15. Ayo kita tarik nilainya ya, V-nya kita biarkan aja. Di sini berarti 15 kali 25. 15 kali 25 itu hasilnya adalah 375. Kurangi dengan 9 kali 15 hasilnya adalah 135. Maka luas selimutnya itu adalah tinggal 375 kurang 135. Hasilnya adalah 240 V. Pak, kalau V-nya mau kita ganti jadi 22/7, silahkan. Kalau V-nya mau kita ganti jadi 3,14, silahkan. Tergantung dari pilihan jawaban. Kalau visi Bapak sampai di sini saja udah selesai. Oke, semua tergantung dari pilihan jawaban nak ya. Jadi ingat mau diganti lagi V-nya atau enggak, tergantung pilihan jawaban. Oke, inilah jawaban untuk soal keempat seperti ini. Sebuah tumpeng nasi kuning berbentuk kerucut, terpancung karena dipotong ya. Sedemikian rupa sehingga diameter alasnya sama dengan 2 kali diameter atasnya. Diameter alasnya sama dengan 2 kali diameter atasnya. Oke, berarti Bapak anggap saja diameter alasnya. Nah, kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Aduh, gambar Bapak udah jelek lagi. Anggap seperti inilah dia. Ya, seperti ini kerucutnya. Aduh. Aduh. Ya, anggap saja seperti itu kerucutnya. Ya. Nah, terpancung. Di bagian atasnya terpancung. Anggap saja di sini ada kerucut lagi. Nah, seperti ini dia. Katanya diameter alasnya sama dengan 2 kali diameter atasnya. Kalau diameter atasnya Bapak anggap D, berarti diameter alasnya itu adalah 2D gitu ya. Diameter alasnya itu sama dengan 2 kali diameter atasnya. Lagi-lagi diameter ya. Berarti Bapak anggap D1 yang kecil itu D, berarti kan jari-jarinya itu kan sama dengan D/2. Ingat, jari-jari itu diameter dibagi 2 ya. Oke, nah begitu juga dengan D2 yang kita anggap adalah 2D untuk yang kerucut besar, maka jari-jari 2 itu sama dengan 2D/2. 2-nya kena coret, maka jari-jari 2 itu nilainya adalah D. Oke, sampai di sini paham ya nak ya? Nah, kemudian seperti pada gambar berikut, anggap gambarnya seperti inilah. Volume awalnya V. Apa sih volume awal itu? Berarti volume sebelum dipotong. Volume sebelum dipotong itu rumusnya adalah 1/3 kali V kali R2. Kenapa R2 Pak? Karena kerucutnya itu sebelum dipotong pasti kerucutnya ukurannya ukuran besar. Ya, ukurannya ukuran besar. R2 kali T2. Oke, kita anggap aja kali T, nggak apa-apa lah T2. Ya, oke. Ingat ini ya. Nah, sekarang fokuskan di pikiran kita di kerucut yang kecil ini. Kenapa Bapak bilang kerucut yang kecil ini? Karena ditanya adalah berapa sih volume tumpeng sekarang? Setelah dipancung, setelah terpotong kan hilang ya. Bagian atasnya itu hilang. Kalau bagian atasnya hilang, berarti kan dikurangi lah. Kerucut yang besar kurangi dengan kerucut yang kecil. Jadi kita cari dulu volume kerucut kecil.
volume kerucut yang kecil yang letaknya di atas. Ini Bapak lingkarin nih, bagi yang nggak nampak nih. Oke, Bapak lingkarin nih, mana sih volume kerucut yang kecil? Yang nyimak pasti tahu apa maksud Bapak, volume kerucut yang kecil. Nah, ini dia volume kerucut yang kecil. Ini kan dipancung tadi, dipotong atau dimakan lah kita anggap. Ini hilang. Ya. Kalau gitu, maka Bapak lanjutkan kembali volume kerucut yang kecil. Itu sama dengan, ya rumusnya pasti sepertiga kali R1 kali T1. Ini kelupaan. Sepertiga kali V kali R1 kali T1. Oke. Coba di sini paham ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi nih. Maka volume kecil, kerucut kecil, yang kecil. Oke, ini Bapak panjangi dulu ya. Sama dengan sepertiga kali Pi. Pi-nya biarkan aja. R1-nya tadi kan D1 bagi 2. Ingat loh, R1 udah ada di sebelah R1 bagi D1 bagi 2. Kali tinggi 1 tetap aja T1. Oke. Nah, berikutnya gimana? Nah, karena yang dipotong ya ukurannya setengah, kan ya tadi ya. Ukurannya setengah, maka V kerucut tingginya juga tinggal setengah. Yang kecil sama dengan sepertiga kali Pi kali D1/2 kali tingginya juga T2 dibagi 2. Kenapa T2 dibagi 2, Pak? Karena diameternya bagian yang atas itu setengah dari diameter bagian yang bawah. Jadi tingginya juga pasti setengah. Gunakan rumus perbandingan atau keseimbangan untuk mencari tingginya. Sehingga nanti kamu akan peroleh bahwa saja T1 itu nilainya adalah setengah dari T2. Oke, Bapak lanjut kembali. Karena ditanya itu adalah volume kerucut kecil, maka nih Bapak pindahkan sepertiganya kali V. Ini Bapak pindahkan nih. Yang Bapak pindahkan itu adalah D1 dan T2-nya. D1 kali T2. T2 dikali dengan, nah per 2/2 jadinya 1/4. Ya. Jadi D1/2 kali T2/2. Karena kalau dikalikan hasilnya pasti D1 kali T2 kali 1/4. Oke. Nah, coba kamu perhatikan. Sepertiga V kali D1 kali D2 itu sama aja dengan volume, sama dengan ini ya. Ya, perhatikan kursor Bapak yang bergerak ini sama dengan V ini. Jadi ini kita ganti V kali 1/4. Ini ada yang kelewatan nih. Oke, sebelumnya Bapak mau ganti dulu. Ini jari-jarinya kuadrat, jangan lupa kita kuadratkan ya. Ini jangan lupa kita kuadratkan, jadinya adalah 1/4. Ini adalah 1/8. Dan jangan lupa kita kuadratkan ya. Di sini nanti kita tambahkan lagi kuadratnya. Ini 1/8. Nanti belakangan aja. Maka V kerucut yang kecil itu adalah 1/8 V. Oke, kita udah dapat nih. Nah, bagaimana untuk mencari volume tumpeng sekarang? Nah, volume tumpeng sekarang kan volume mula-mula sebesar V kurangi dengan volume kerucut yang dipotong tadi, yaitu 1/8 V. Nah, ini kan nggak bisa dikurangi kalau penyebutnya belum sama. V itu sama aja dengan 8/8 V. Kurangilah dengan 1/8 V. Ya, maka volume kerucut yang kecil itu hasilnya adalah 7. Volume kerucut yang sekarang, bukan yang kecil ya, yang sekarang, volume kerucut yang sekarang itu nilainya adalah 7/8 V. Nah, seperti itu dia. Oke, jadi kesimpulan yang bisa Bapak ambil di sini adalah ingat apa yang perlu diingat adalah ingat rumusnya dan pakai logika sedikit, butuh pemahaman sedikit untuk menjawabnya. Itu soal nomor 4. Nah, soal nomor 5 seperti biasa soal yang kamu kerjakan. Bapak tunggu jawaban di kolom komentar. Gampang sekali soal kelima karena mirip dengan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, inilah soal nomor 5. Sebuah tempat air berbentuk lingkaran berjari-jari 14 cm dan bagian atasnya berjari-jari 21 cm. Oke, jadi dapat Bapak simpulkan di sini itu 21 cm, di sini itu adalah 14 cm ya. Nah, berikutnya di bagian volume air terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Nah, maksudnya volume yang mana itu, Pak? Volume itu adalah volume ini. Ini Bapak lingkari dengan warna merah nih.
Ini Bapak lingkari, anggap saja ini embernya. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan soalnya kan kurang lebih hampir mirip seperti si luas karton tadi ya. Luas topi tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa Bapak ambil di sini adalah cara mengerjakannya cukup gampang. Kalau ditanya adalah volume air terbesar, itu berarti volume ember. Nah, cara mencari volume ember itu gunakan rumus ini. Volume ember sama dengan volume kerucut besar kurangilah dengan volume kerucut kecil. Volume kerucut yang besar kurangi dengan volume kerucut yang kecil. Nah, ingat volume kerucut besar. Nah, ini Bapak kasih bantu nih. Volume kerucut yang besar. Volume kerucut besar pasti rumusnya adalah sepertiga VR kuadrat T. Namun, di volume kerucut besar apa yang kita miliki? Jari-jari kita miliki sebesar 21 cm. Satu yang kita miliki sebesar 75 cm. Loh, kok 75 cm ya Pak ya? Karena untuk kerucut yang besar, melalui sisi pelukisnya ada 50 dan 25. Jadi 50 dan 25 dijumlahkan jadi 75. Cari terlebih dahulu tingginya. Gunakan rumus Pitagoras. Ingat pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberitahu bagaimana cara mencari tingginya. Jika diketahui R dan S. Oke. Sedangkan untuk volume kerucut yang kecil, kita diberitahu, Bapak anggap S2 ya, kita diberitahu jari-jarinya 14 cm dan S2-nya atau garis pelukisnya 50 cm. Nah, dengan cara yang serupa, cari juga berapa sih tinggi duanya. Cari juga tinggi duanya ya. Setelah kamu dapat dua-duanya, baru masukkan ke volume kerucut yang besar. Setelah itu, carilah volume kerucut kecil dan kurangi dua-duanya. Dapat deh. Itulah cara mengerjakan soal nomor 5. Oke, demikian perjumpaan kita. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham ya terkait karena gambar Bapak yang super jelek dan terkait dengan kakunya Bapak menggunakan pen lagi, ya Bapak harap bertanya di komentar ya Nak ya, sehingga Bapak jelaskan lebih terperinci. Oke, demikian perjumpaan kita hari ini. Minggu depan kita akan bahas mengenai bola dan setengah bola. Nah, Bapak akhiri dengan mengucapkan semangat belajar, selamat pagi, dan sampai jumpa minggu depan.